Sepanjang tahun 2021, dari 5.858 kasus kriminal yang diselesaikan dengan restoratif justice atau sebanyak 1.011 kasus, sementara hingga pertengahan tahun 2022 ini, dari 2.257 kasus kriminal yang diselesaikan dengan restoratif justice, ada sebanyak 257 kasus. Hal tersebut diungkapkan Kapolda Sumber usai membuka acara Focus Group Discussion atau FGD tentang restoratif justice di salah satu hotel di Kota Padang pada Selasa pagi. Jenderal Bintang 2 ini menyebutkan sudah banyak contohnya restoratif justice yang dilakukan di Satreskrim, Ditreskrimum, dan Diretkrimsus. Namun juga dapat pengecualian dalam restoratif justice yakni kasus terorisme, korupsi, makar, dan juga narkoba. Ada beberapa manfaat yang diperoleh dari restoratif justice yakni pertentangan sosial antara masyarakat bisa direduksi, efisiensi anggaran negara, serta menonjolkan azas musyawarah dan mufakat. Focus Group Discussion atau FGD ini digelar dalam rangka menyusun tindak lanjut perjanjian kerjasama pada bulan Maret lalu dengan LKAM Sumatera Barat. Selain itu juga selaras dalam Peraturan Kepolisian atau Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice. Rencananya tanggal 7 Juli nanti pada saat HUT Bayangkara akan dilakukan perjanjian kerjasama dengan LKAM terkait restoratif justice. Mekanisme sebelum perjanjian kerjasama meminta masukan para pakar masyarakat dan tokoh untuk melengkapi draft dari perjanjian kerjasama tersebut. Dengan adanya kerjasama nantinya dapat menyelesaikan sengketa-sengketa hukum internal masyarakat sehingga tidak harus semuanya diselesaikan secara proses di pengadilan. Crime total 5.585 itu selesai dengan RJ 1011. Kemudian di tahun 2022 dari total kasus atau crime total 2.257 kita bisa selesaikan 257. Contoh-contohnya ya banyak itu saya rasa di Polres-Polres atau di tingkat teknis penyidikan, di satuan-satuan reskrim maupun di reskrim reskrim sus, narkoba dan sebagainya. Kalau di kejaksaan sama pengadilan tadi bunyinya pidana ringan, tapi di Perpol saya rasa tidak sekadar hanya pidana ringan, tapi terkecualikan 4 hal tadi. Tadi oleh para narasumber juga disebutkan, kecuali tindak pidana terorisme, makar, korupsi dan narkoba. Ini bagaikan pinang kembali ke tampuknya, sirih kembali ke gagangnya, bahwa Bapak Kapolda menyerahkan kembali kepada nenek mama tentang penyelesaian kasus-kasus anak keponakan kita di bawah. Dari itu ini harus proaktif kita lakukan untuk sosialisasi ke bawah, dan dengan cara ini kita bisa menekan angka kriminal. Kita tidak semua perkara harus ke pengadilan. Restorasi justice ini adalah penyelesaian perkara di luar pengadilan. Syawaludin, Padang TV.